Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini dapat kesempatan untuk mempresentasikan mata kuliah Akidah Akhlak yang berjudul Hubungan Akidah dengan Akhlak. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang ruang lingkup akidah. Ruang lingkup akidah itu ada beberapa. Yang pertama itu ada ilahiyah, yang kedua ada nubuwah, yang ketiga ada ruhainah, yang keempat adalah sam'iyah. Yang pertama adalah ilahiyah. Apa itu ilahiyah? Ilahiyah adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan. Dan yang kedua adalah nubuwah. Nubuwah adalah pembahasan tentang segala sesuatu mukjizat dan sebagainya yang berhubungan dengan nabi dan rasulnya. Yang ketiga adalah ruhainah. Ruhainah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik. Seperti apa alam metafisik itu? Yang pertama adalah seperti malaikat, jin, iblis, dan juga syaitan. Yang terakhir adalah sam'iyah. Sam'iyah yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya diketahui melalui sami, yakni dalil naqli. Nah, selain pembahasan di atas juga tadi, akidah juga bisa mengikuti sistematika arkanul iman, yaitu rukun iman. Nah, yang kedua adalah ruang lingkup akhlak. Di ruang lingkup akhlak ini bagaimana hubungan kita atau akhlak kita terhadap Tuhan, terhadap sesama, terhadap alam. Yang pertama terhadap Allah. Hubungan kita dengan Allah dan akhlak kita kepada Allah, bagaimana caranya? Yang pertama dengan cara bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, beriman dan beribadah. Itu cara kita berakhlak kepada Allah. Yang kedua adalah berakhlak kepada manusia. Bagaimana cara kita berakhlak kepada manusia? Yang pertama saling menghormati, saling menghargai dan bergotong royong, bermusyawarah. Itu akhlak kita terhadap sesama, contoh akhlak kita terhadap sesama. Dan yang ketiga adalah akhlak kita terhadap alam. Bagaimana cara kita berakhlak terhadap alam ini? Kita misalnya kita menjaga tumbuhan, itu menjaga alam sekitar ini agar tidak dirusak, menjaga lingkungan agar tidak tercemar. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan kita, yaitu hubungan akidah dengan akhlak. Hubungan akidah dengan akhlak, karena akidah merupakan landasan dasar untuk semua perbuatan. Sedangkan akhlak adalah segenap perbuatan baik dari seseorang, baik dalam hubungannya dengan Allah sebagai Tuhannya, dengan sesama manusia, maupun dengan alam lingkungan hidupnya. Nah, berbagai amal perbuatan itu akan memiliki nilai ibadah kalau bertolak dari keyakinan akidah dan akan senantiasa terkontrol dari berbagai penyimpangan kalau diimbangi dengan suatu keyakinan akidah yang cukup kuat. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat dipisahkan sama halnya antara jiwa dan raga. Keduanya dapat dipisahkan dalam ulasan tapi tidak dalam kenyataan. Kemudian akidah yang diimbangi dengan perbuatan soleh, yakni melakukan sesuatu manfaat serta dilakukan dengan dasar keimanan yang baik
dan dilakukan sesuai dengan norma-norma syariah, maka perilaku itu akan memperoleh kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Yang keempat adalah contoh perilaku akidah. Yang pertama, contoh perilaku akidah yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya dengan melaksanakan ibadah yang diperintahkan dengan melaksanakan salat dan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang kedua, mengimani dan mempercayai rukun iman. Mempercayai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah seperti Al-Quran sebagai pedoman hidup yang harus dibaca dan diamalkan ajarannya yang mesti dijaga dan dipelihara sepanjang masa. Yang kelima adalah contoh perilaku akhlakul karimah. Contoh akhlak baik dan mulia yang pertama adalah jujur atau tingkah laku yang mendorong keinginan, niat baik dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya atau orang lain. Berperilaku baik adalah reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya dengan cara terpuji. Malu juga adalah sebagai seorang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan tercela sehingga mampu menghilangi seseorang untuk berbuat dosa dan maksiat serta dapat mencegah orang untuk melalaikan orang lain. Yang keenam adalah dimensi akidah. Secara harfiah, akidah adalah suatu yang mengikat atau terkait tersimpul. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah sistem kepercayaan. Dalam Islam disebut akidah karena kepercayaan itu mengikat penganutnya dalam bersikap dan bertingkah laku. Orang yang kuat akidahnya terhadap Tuhan, maka keyakinan itu mengikat dalam bersikap terhadap suatu nilai dan mengikat perilakunya. Sebaliknya, orang yang tidak kuat keyakinannya kepada keadilan Allah, ia mudah menyerah dalam berjuang, bisa dinegosiasi untuk toleran terhadap penyimpangan, mudah terpancing untuk membalas dendam dengan cara yang menyimpang. Sistem kepercayaan ini akhirnya berkembang menjadi ilmu, disebut ilmu tauhid. Yang ketujuh adalah dimensi akhlak. Akhlak merupakan dimensi nilai dari syariat Islam. Kualitas keberagaman justru ditentukan oleh nilai akhlak. Karena akhlak juga merupakan subsistem dari sistem ajaran Islam, maka pembidangan akhlak juga vertikal dan horizontal. Ada akhlak manusia kepada Tuhan, kepada sesama manusia, kepada diri sendiri, kepada alam, kepada tumbuhan. Definisi akhlak adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya perbuatan secara spontan tanpa berpikir untung dan ruginya. Nah, ajaran Islam ini terdapat dalam struktur Islam, iman, ihsan. Yang kedelapan adalah kedudukan akidah dalam Islam. Nah, dalam ajaran Islam, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, akidah adalah pondasinya. Sedangkan ajaran Islam yang lain seperti ibadah dan akhlak adalah suatu yang dibangun di atasnya. Nah, rumah yang dibangun tanpa pondasi adalah suatu bangunan yang sangat rapuh. Tidak usah ada gempa bumi atau badai, bahkan hanya sekedar menahan atau menanggung beban saja, bangunan tersebut akan runtuh.
dan hancur. Nah, sama dengan akidah. Akidah juga adalah pondasi dari semua ajaran-ajaran Islam. Tanpa akidah kita tidak akan berakhlak dan akhlak kita akan sangat hancur tanpa akidah. Nah, penting untuk mempelajari ilmu akidah. Yang pertama supaya kita terhindar dari ajaran sesat dan memantapkan akidah seseorang. Yang kedua, meneguhkan keimanan dan keyakinan kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Yang terakhir, dapat mengeluarkan hujan-hujan yang boleh mematahkan hujan daripada pihak yang mencoba memosongkan akidah seseorang. Nah, kesimpulan yang saya jelaskan tadi adalah, jadi sudah jelas bahwa akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena kedua hal inilah seseorang hamba bisa menuju keridhaan Rabb-Nya. Mudah-mudahan kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa memperkuat akidah kita serta memperbaiki akhlak kita. Karena kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Nah, sekian dan terima kasih, yang itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami. Sekian dari saya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.